Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Naufal dengan NIM 24030691. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan sintesis kerabang telur dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT MPIPM. Jadi, proses pembentukan telur pada unggas terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pembentukan kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Tahap pertama adalah sintesis kuning telur atau yolk yang terjadi melalui proses vitellogenesis di hati dan ovarium. Pada proses ini, hati menghasilkan protein, lemak, dan lipoprotein yang menjadi penyusun utama kuning telur. Pembentukan yolk dipengaruhi oleh hormon FSH dan hormon steroid yang merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Kuning telur sendiri mengandung air, protein, dan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi embrio selama masa perkembangan. Setelah folikel berkembang dan matang, kuning telur akan mengalami ovulasi dan masuk ke bagian infundibulum pada oviduk untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Tahap berikutnya adalah sintesis putih telur atau albumen yang berlangsung di bagian magnum oviduk selama kurang lebih 3,5 jam. Di bagian ini, sel-sel oviduk seperti glandula tubular dan sel goblet menghasilkan albumen kental dan encer untuk membungkus kuning telur. Putih telur tersusun atas chalazae, putih telur kental, serta putih telur encer bagian dalam dan luar. Protein utama penyusun albumen antara lain ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, dan lisozim. Proses pembentukan putih telur dipengaruhi oleh hormon estrogen yang membantu merangsang pembentukan mRNA dan protein albumen di dalam sel magnum. Fungsi putih telur adalah melindungi kuning telur sekaligus memberikan tambahan nutrisi bagi embrio selama perkembangan. Dan tahap terakhir adalah sintesis kerabang. Sintesis kerabang telur yang terjadi di uterus atau kelenjar kerabang melalui proses kalsifikasi. Proses ini berlangsung paling lama, yaitu sekitar 18 hingga 21 jam. Pada tahap ini terjadi pengendapan kalsium karbonat secara bertahap pada membran kerabang hingga terbentuk cangkang telur yang keras dan kuat. Pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D3 serta hormon seperti estrogen, progesteron, dan prolaktin yang membantu metabolisme dan transport kalsium menuju uterus. Setelah kerabang selesai terbentuk, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dalam proses yang disebut oviposisi. Kerabang telur yang terbentuk berfungsi melindungi isi telur dari benturan, kerusakan, serta pengaruh lingkungan luar. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.